Selamat datang sahabat, kembali lagi di channel kami. Di video kali ini, saya akan menceritakan dua kisah yang berbeda. Sebelum mendengarkan kisahnya, saya harap sahabat terus mendukung channel kami dengan memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Juga like dan share video ini agar tidak ketinggalan mendengar cerita terbaru dari channel kami. Jika ada masukan, dengan senang hati kami terima, sahabat semua bisa tulis di kolom komentar. Agar kedepannya, channel ini semakin berkembang dan selalu menemani sahabat sebelum tidur. Akhir kata, semoga kita semua sehat selalu dan berlimpah rezeki. Amin. Cerita pertama, Eliska senang melihat ke rumah besar di dekat rumahnya. Rumah itu, seperti villa yang sangat besar, sudah lama ditinggal penghuninya. Jadi sangat jelas tidak terawat, temboknya kusam, dan ada beberapa bagian yang runtuh dari pondasinya. Villa itu terletak di seberang ladang, cukup dekat dari rumah kecilnya. Villa itu sudah lama kosong, dia mengingatnya. Setiap hari, Eliska memandangnya dari jendela kamar tidur dan membayangkan bagaimana rasanya tinggal di sana. Dia dan saudara laki-lakinya Chris tinggal bersama orang tua mereka di sebuah rumah kecil yang bobrok. Keluarganya miskin dan mereka tidak mampu melakukan renovasi yang diperlukan. Eliska terlalu malu untuk mengundang temannya mampir ke kediamannya setelah sepulang sekolah. Singkat cerita, suatu malam, Eliska bermimpi sangat aneh tentang rumah tua itu. Dia bermimpi bahwa ada seorang gadis muda yang cantik tinggal di villa. Lalu dia mengundang Eliska untuk masuk ke dalam. Dalam mimpinya, rumah itu dipenuhi dengan perabotan indah dan dindingnya dilapisi dengan lukisan-lukisan mahal. Dia bermimpi bahwa gadis itu menunjukkan padanya sebuah ruangan yang dipenuhi dengan perhiasan yang indah. Lalu, 1 bulan kemudian, di suatu pagi, ketika dia bangun, Eliska melihat keluar jendela dan melihat sesuatu yang berbeda tentang villa itu. Sepertinya, dinding tampak baru dicat dan ada tirai di jendela. Tampaknya seseorang telah pindah untuk menghuni villa tersebut. Saat sarapan pagi, dia memberitahu Chris tentang mimpinya yang aneh. Itu lucu, jawab Chris. Aku memiliki mimpi yang hampir sama persis. Aneh, kata Eliska, sedikit terlihat bingung. Chris mengangguk setuju. Malam itu, ketika Eliska dan Chris sedang bermain di lapangan di samping rumah mereka, mereka bertemu dengan seorang gadis muda yang cantik. Dia adalah gadis yang menarik dan terlihat sopan, dengan rambut hitam panjang dan memiliki mata yang gelap. Dia mengenakan gaun indah, berkilauan dalam cahaya. Halo, katanya. Halo juga, jawab Chris. Siapa kamu? Namaku Angela, kata gadis itu. Aku tetangga barumu. Orang tuaku dan aku baru saja pindah ke villa di sana. Ketika dia mendengar ini, mulut Eliska ternganga heran. Dia kehilangan kata-kata. Saya Chris, dan ini saudara perempuan saya Eliska, ucap Chris. Senang bertemu denganmu, kata Angela, sambil menjabat tangan mereka. Karena saya baru di kota, saya tidak benar-benar mengenal siapapun. Maukah kalian berdua menjadi temanku? Tentu saja, jawab Eliska bersemangat. Tentu, kata Chris. Aku sangat senang, kata Angela. Apakah kamu ingin datang dan melihat rumah kami? Kami akan senang, kata Eliska. Bersama-sama, mereka berjalan melewati rerumputan tinggi. Sampai akhirnya mereka tiba di villa itu. Angela membuka pintu depan, dan mereka pun mengikutinya masuk. Rumah itu indah, itu dipenuhi dengan perabotan berukir dan lukisan-lukisan yang tampak mahal menghiasi dinding. Ketika mereka pergi ke ruang tamu, mereka melihat lampu
yang sangat indah tergantung di langit-langit. Kakak beradik itu sangat kagum dengan kemewahan rumah Angela. Setelah beberapa saat, "Halo ibu." "Halo ayah," sapa Angela. Orang tuanya sedang duduk di sofa, membaca koran. Mereka tidak melihat ke atas ketika anak-anak itu lewat. "Ayo ikut denganku, Eliska," kata Angela. "Aku ingin menunjukkan ruang bermainku. Aku pikir kamu pasti akan menyukainya." Petik 2. Lalu dia membuka pintu dan mengantar Eliska masuk. Eliska tidak bisa mempercayai matanya. Itu persis seperti ruangan yang dia lihat dalam mimpinya. Dindingnya dilapisi dengan indah. Di kotak kaca berisi perhiasan cantik yang berkilauan dalam cahaya. Eliska tidak bisa mengalihkan pandangannya dari itu. Dia terpesona. "Cobalah apapun yang Anda suka," kata Angela. "Aku akan membiarkanmu menyimpan yang mana yang paling kamu suka." Eliska bahagia, ingin berterima kasih. Saat Angela meninggalkan ruangan, kemudian ia menutup pintu di belakangnya. Lalu Eliska berpindah dari satu kotak ke kotak lainnya, memeriksa semua kalung, anting-anting, dan bros yang indah. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia di dalam ruangan perhiasan itu, dan waktu telah berlalu. Tetapi mantra itu dipatahkan oleh teriakan keras. Itu datang dari luar, dan itu terdengar seperti suara kakaknya. Tiba-tiba, Eliska tersadar. Dia melihat sekeliling, dan melihat bahwa ruangan itu telah berubah. Ada jaring laba-laba dan noda gelap di langit-langit. Wallpaper pudar terkelupas dari dinding. Karpet yang rimbun telah hilang, dan papan lantainya basah, juga lembab dan berjamur. Pintu kayunya sudah lapuk, dan engselnya berkarat. Eliska meraih pegangan dan menarik dengan sekuat tenaga. Dia menarik begitu keras, sehingga pintu terlepas dari engselnya dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Ketika dia pergi ke ruang tamu, dia terkejut melihat semuanya tertutup debu. Plester jatuh dari dinding. Yang duduk di sofa, tempat orang tua Angela berada, beberapa saat sebelumnya, adalah dua mayat manusia. Daging mereka membusuk, terlihat tulang di bawahnya, dan kepala mereka seperti dipelintir, dengan ekspresi sedang menjerit, seperti mereka menahan rasa sakit hebat. Terlihat juga tikus-tikus dengan sembunyi-sembunyi, berlarian bola-balik, melintasi lantai kotor yang dipenuhi sampah. Di ruangan tengah, di mana pernah ada meja, ternyata itu peti mati besar, yang berdebu, dan tutupnya terbuka. "Chris, kamu ada di mana?" Eliska menangis, saat dia dengan panik melihat sekeliling ruangan. Saat itu, kakaknya datang terhuyung-huyung, sambil menuruni tangga. Dia mencengkeram lehernya, dan darah mengalir di bagian depan kemeja. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara gemericik. Tenggorokannya telah tergorok. Lalu, Angela muncul dari tangga di belakangnya. Dia tampak jauh lebih tinggi, dan wajahnya putih pucat. Pipinya cekung, kulitnya terlepas dari muka, dan badannya dipenuhi bau busuk. Hati Eliska tenggelam, dan dia merasa seperti akan pingsan. Mulut Angela terbuka lebar, memperlihatkan gigi runcing tajam, berlumuran darah. Lalu dia menerjang Chris, menggigit tenggorokannya, dan merobek sepotong daging. Eliska menjerit ketakutan, dan berlari ke pintu depan. Dia pusing karena ketakutan, tetapi dia berhasil membuka pintu. Dan ketika dia sampai di luar, dia berlari secepat yang dia bisa. Air mata mengalir di pipinya. Dan dia tidak bisa berhenti berteriak. Dia berlari, dan berlari, melintasi lapangan, mengarungi rumput tinggi. Jantungnya berdegup kencang, dan rambutnya berdiri. Akhirnya, dia sampai di rumah. Dia bergegas masuk, dan membanting pintu. Kemudian, dalam kebingungan, dia melihat sekeliling.
Dia melihat debu, sarang laba-laba, tikus, peti mati yang terbuka. Dan mayat kakaknya telah tergeletak di genangan darah di lantai. Dan ternyata, itu semua hanya ilusi. Dia masih di dalam rumah Angela. Dan di sana berdiri Angela. Dengan tersenyum lebar, darah menetes di dagunya. Sebelum Eliska sempat bereaksi, Angela meraih bahunya. Lalu menariknya mendekat. Hal terakhir yang Eliska rasakan, sebelum semuanya menjadi gelap, adalah sepasang taring yang menancap di lehernya. Cerita kedua. Ada banyak cerita tahayul di daerah Jawa. Beberapa dari kepercayaan kuno ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dan sampai sekarang, cerita ini masih dipercaya karena peringatan dari para orang tua dan pengalaman mereka di masa lalu. Salah satu tahayul terkenal adalah bahwa Anda tidak boleh membuat rencana dengan teman atau keluarga di luar ruangan. Jangan menceritakan sesuatu rencana di tempat yang gelap dan sepi dan hanya berdua. Sebab kata orang tua dahulu, bahwa selalu ada orang ketiga yang mendengarkan rencana Anda. Dan dia akan menunggu kesempatan sempurna untuk memanipulasi Anda dan memanfaatkan Anda. Berikut ini adalah cerita yang terjadi pada kakek saya ketika dia masih muda, namanya Jos, dan dia baru berusia 20 tahun saat itu. Dia bekerja sebagai nelayan di desa pesisir, tempat dia dilahirkan. Dia masih tinggal bersama ibunya dan pacarnya, Siti. Pacarnya tinggal tidak jauh dari rumahnya. Keluarganya memiliki perahu kecil dan memancing di daerah yang sama dengan Jos. Suatu sore, setelah selesai bekerja, dia janjian bertemu Siti, dan mereka pergi minum bersama. Setelah beberapa waktu, warung kopi itu akan tutup, jadi mereka memutuskan untuk pulang. Dan perjalanan pulang mereka melewati kuburan tua. Saat mereka menyusuri jalan pedesaan yang sepi, hanya ada cahaya bulan yang memandu mereka dalam kegelapan. Sambil berjalan melewati kuburan tua menuju rumah, Jos berkata kepada pacarnya, "Sayang, bagaimana kalau kita berangkat lebih awal besok, agar kita bisa melempar jala sebelum orang lain sampai ke pantai, kita bisa pulang bawa ikan yang banyak," ucapnya. "Itu ide yang bagus," jawab Siti. "Kita bisa berangkat subuh, sekitar jam 5 pagi besok, mumpung masih gelap. Nanti aku akan datang ke halaman depan untuk menjemputmu ya. Jadi malam ini kamu bersiap-siaplah, besok pagi aku akan memanggilmu," ucap Siti. "Baiklah, sampai jumpa besok pagi sayang," kata Jos, sambil mencium keningnya dan ucapan selamat malam. Mereka saling melambaikan tangan dan berpisah. Singkat cerita, beberapa saat berlalu. Di keesokan paginya, waktu telah subuh, Jos dibangunkan oleh suara seseorang yang memanggil namanya. "Ayo Jos, bangun, ayo kita segera pergi." Lalu Jos segera terbangun, duduk sebentar di tempat tidur, dan melihat keluar jendela. Dia melihat Siti berdiri di halaman depan. Ketika dia melirik jam, dia melihat bahwa itu jam 4.30 pagi. Dia bergegas cuci muka, lalu segera turun menemui pacarnya. "Kamu datang lebih awal sayang," dia berkata. "Tunggu, beri aku waktu sebentar." "Ayo cepat," teriak Siti. "Ini akan segera terang, nanti kita bisa terlambat." Kemudian, Jos cepat-cepat kembali ke dalam rumah, berpakaian, dan mengambil barang-barangnya. Ketika dia berlari ke bawah dan membuka pintu depan, dia melihat Siti sudah berjalan lebih dahulu. "Hei, tunggu aku," panggil Jos dengan cemas, tetapi Siti tidak berbalik. Dia terus saja berjalan. Jos berlari mengejarnya, dan mencoba mengejarnya,
tapi kemudian Siti juga mulai berlari. Josh pikir ini aneh, dan ketika dia melambat, begitu pula Siti. Siti tidak pernah melihat ke belakang, dan hanya menjaga jarak yang sama di antara mereka. Akhirnya, mereka mendekati tempat favorit untuk menjala ikan, yang jaraknya hanya beberapa menit. Untuk sampai ke sana, mereka harus menyeberangi parit yang dalam dengan jembatan sempit di atasnya. Ketika Siti sampai di tengah jembatan, dia tiba-tiba berhenti dan hanya berdiri diam. Punggungnya menghadap Josh, dan dia tidak bisa melihat wajahnya. Untuk beberapa alasan, Josh mendapat perasaan yang bikin dia merinding. Sesuatu terasa salah baginya. Siti bertingkah sangat aneh. Biasanya Siti takut naik ke jembatan itu sendiri. Pada saat yang sama, Josh memanggilnya dan menyuruh Siti untuk pergi duluan. Dia mengatakan dia perlu mengikat tali sepatunya. Saat Josh membungkuk untuk mengikat sepatunya, Siti berbalik menghadapnya. Saat itulah Josh melihatnya. Siti menyeringai lebar, tapi itu bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum yang pernah Josh lihat di wajah pacar sebelumnya. Seolah-olah wajahnya tampak menjadi jahat. Lalu tiba-tiba, Siti melompat dan terjatuh dari jembatan. Masuk ke sisi jembatan yang cukup sempit. Kemudian Josh bangkit dan hanya menatap kaget. Josh tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat terkejut. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Saat itu, dia mendengar Siti berteriak, "Josh, tolong aku, tolong bantu sayang." Secara naluri, Josh berlari menuju jembatan dan mengintip dari tepi. Dia tidak bisa melihat Siti dimanapun. "Siti, di mana kamu?" Dia berteriak putus asa. "Aku tidak bisa melihatmu. Kamu ada di mana?" Dia hanya terus mendengar suara Siti berteriak, "Bantu aku sayang, tolong. Tolong aku." Josh hendak melompat ke parit untuk menyelamatkan pacarnya. Dan seketika itu, sesuatu membuatnya berhenti. Dia tidak menyadarinya sampai sekarang, tetapi di antara jeritan Siti, dia mendengar seseorang tertawa. Namun, itu bukan tawa biasa. Tampaknya Josh pada saat itu mulai tersadar, ini sebuah kesalahan jika dia membantu Siti. Josh merasakan darah membeku di nadinya, gemetar seperti daun, lalu dia mundur pelan-pelan dari jembatan. Instingnya memberitahu bahwa saat ini dia dalam bahaya. Kemudian Josh berbalik dan segera berlari ke arah yang berlawanan. Dia berlari sangat cepat menuju rumahnya. Secepat yang dia bisa, Josh sangat ketakutan, sehingga dia langsung berlari masuk ke dalam rumahnya. Segera naik ke atas untuk membangunkan ibunya. Dia berbaring di tempat tidur, dan ketika ibunya melihat wajah pucat Josh, dia tahu ada yang tidak beres. Putranya hampir tidak bisa berbicara. Dia menampakkan rasa takut yang hebat dengan tubuh gemetar, dan jika kejadian itu benar, maka dia akan diliputi rasa bersalah. Josh tidak bisa menahan perasaan bahwa dia mungkin benar meninggalkan pacarnya tenggelam di samping jembatan. Kemudian setelah beberapa saat, kondisi Josh sudah mulai membaik. "Kamu kenapa, Josh?" tanya ibunya. "Kamu terlihat seperti baru saja melihat hantu." "Aku tidak tahu, Bu," bisiknya. "Kurasa sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada Siti." Ibunya memeluk erat saat dia menangis di bahunya. Dan pada saat itu juga, dia mendengar seseorang memanggil namanya di halaman. "Hai Josh, bangun, ayo pergi." Josh segera bangkit dan melihat keluar jendela. Dia melihat Siti berdiri di halaman depan, menatapnya. Ketika Josh melirik jam, dia melihat ternyata sudah jam 5:10 pagi. Kemudian Siti berucap, "Maafin aku ya, aku terlambat," katanya dengan ekspresi riang.